kita mah santai aja ngobrolnya. Lu gue juga nggak apa-apa. Jadi Apa di ya? obrolan hotelier hari ini, kita akan membahas tentang lika-liku PR atau markom laki-laki. Jadi Oke. kayak ini film-film jadul gitu. Ya, betul. Oke, gue malah lupa belum nyiapin. Oh, udah. Apa? Coba Kak, boleh dikenalkan namanya mungkin? Halo Overheard Hotelier, perkenalkan nama saya Trisna Ilhamsyah. Saat ini saya sebagai Marketing and Branding di Haris Hotel Sentul City Bogor. Sebenarnya gue juga nggak tahu sih ini PR kah, Markom kah atau gimana. Cuma ini kan jualan kan tetap tugasnya. Tetap, eh, jadi sebenarnya sih apa ya? Dari setiap, ini boleh gue nggak sih? Boleh ya? Boleh, boleh, santai Boleh ya? aja. Santai Mm-mm. aja ya? Santai, Oke. santai. Sebenarnya sih gini, dari awal gue kerja di dunia perhotelan gitu ya, atau khususnya gue kerja di bidang PR gitu, kayak apa ya, terserah perusahaannya aja sih mau nyebut gue itu PR atau Markom gitu. Dan apalagi ini di Haris ini sebutannya bukan PR bukan Markom, tapi Marketing and Branding gitu. Jadi biar lebih Hmm, luas lagi kayak gitu. Tapi tetap kerjanya itu ya as a PR juga, Markom juga, bikin event juga, promo kayak gitu, sama aja. bedanya apa dong? Kan ada selipan brandingnya tuh. Apakah termasuk branding spesialis atau bedanya apa? Ya, betul. Bedanya sih kalau sekarang selain PR dan markomnya juga kita kerjain, brandingnya juga benar-benar kita apa ya, dikerjain juga gitu sama sama properti yang ini. Kayak sponsorship, kayak aku misalnya mau Hmm. kayak totem, itu kan sebenarnya lebih ke brand ya. Hmm. Hmm. Totem bukan hanya bikin totem, tapi warnanya udah sesuai belum sama identitas perusahaan, sama identitasnya Haris kayak gitu. Terus Hmm. juga teksnya juga itu diperhatiin. Kalau kita kasih sponsorship, kayak misalnya disebut sama MC gitu, sponsored by, namanya juga harus benar Haris Hotel Sentul City Bogor gitu. Jangan jangan Hmm. kita udah kasih sponsor, nggak taunya MC-nya nih nyebutinnya Haris Sentul City kayak gitu. Nah itu kan secara brandingnya juga Udah salah dinilai ya. juga. Iya Hmm. betul. Oke, oke. Paham, paham. Terus dulu awalnya gimana sih Kak Trisna kok Mm-mm. apa namanya tiba-tiba jadi PR hotel nih awalnya gimana? Apakah emang Tiba-tiba dari awal udah jadi PR hotel atau berproses dulu? eh nyebutin properti lama nggak apa-apa? Berarti ya. Bebas aja sih, Ya, berarti ya. bebas. Jadi awalnya itu ibarat kata gue bisa kecebur di dunia perhotelan itu pertama kali kerja jadi PR hotel itu di Royal Safari Garden. Jadi Hmm. mereka waktu itu buka lowongan PR nulisnya untuk di Taman Safari, Taman Safari Bogor. Oh. Kebetulan kan gue juga emang orang Bogor gitu ya. Jadi oh Hmm. ngelamar lah ke sana gitu kan. Terus mikirnya sih ya karena dia itu buka lowongannya Taman Safari dan logonya juga Taman Safari, oh bakal jadi PR-nya untuk Taman Safari Cisarua nih gitu kan. Terus nggak tahu pas panggil interview di hotelnya gitu. Oh ternyata masih satu manajemen, mereka memang masih satu manajemen. Ya memang ternyata yang buka lowongannya itu untuk di Royal Safari. Alhamdulillah keterima di sana. Ya itulah di Royal Safari itu pengalaman gue pertama kali kecebur di dunia PR di perhotelan gitu. Tapi Sebelumnya sih, sebelum-sebelumnya, tapi sebelumnya waktu itu sebelum di Royal Safari itu gue magang di Femina, di oh Femina Group. majalah ya. Waktu zaman kuliah, tapi jadi PR juga, sudah jadi PR, terus khusus untuk pegang Jakarta Fashion Week gitu. Seru banget. Seru banget. Jadi PR di Jakarta Fashion Week, waktu itu Jakarta Fashion Week 2013, eventnya tahun 2012. Gitu. I Pertama kali see. nyebur di dunia PR. Berwarna sekali ya. Pas pas magang aja tuh udah langsung di Jakarta Fashion Week apa namanya bikin event seperti itu. Gila Mhm. sih, itu keren banget. Oke, oke. Terus kalau pas kuliah sendiri tapi emang jurusannya PR atau gimana? Iya, dari kuliah memang udah jurusannya PR.
Dari kuliah Dan mau di jurusan PR. bercita-citanya emang udah PR gitu. Nah, menarik nih pertanyaannya. Sebenarnya saat orang ditanya gitu ya dulu, cita-citanya jadi apa gitu kan. Ada yang bilang mau jadi dokter, jadi polisi, jadi guru. Gue sendiri gitu kalau ditanya sama guru, sama teman, cita-cita lo jadi apa? Gue nggak tahu, gue bilang. Gue nggak tahu cita-cita gue jadi apa. Terus waktu kelas 3 SMA, di saat orang-orang tuh udah yang, gue mau kuliah di sini ngambil jurusan ini, gue mau kuliah di mana, ngambil jurusan apa, atau gue mau langsung nikah dan lain-lain kayak gitu. Gue tuh malah yang, gue mau kemana ya? Gue mau kuliah tapi apa ya gitu kan. Sampai teman gue si Mita Lestari, dia bilang kayak, lu tuh cocoknya jadi PR tahu. Gitu. Dan bahkan gue tuh tahu PR tuh dari teman gue sendiri. Di kelas 3 SMA. Gitu. PR apaan? Gue bilang gitu. Public relations, humas. Dia tuh ngejelasin kerjanya tuh begini, begini, begini. Itu tuh lo banget, ngebacot sana sini. Dia bilang kayak gitu kan. Terus kan kalau dulu waktu zaman SMA kan gue kayak informan pertama gitu kan. Yang gosip apa gue yang nyebarin kayak gitu. Terus Luar ada berita biasa. apa. Guru-guru ada berita apa. Gue yang sampein ke anak-anak. Besok ada razia lo, hati-hati lo ya. Besok ada razia gini-gini. Kayak gitu kan langsung. Handphonenya pada diaman-amanin tuh. Gue tuh informan pertama dan dulu waktu SMA pun memang gue yang pegang mading. SMA kan gue OSIS tapi memang gue di mading. Jadi kayak informasi-informasi di situ gue tempel-tempel mading. Terus akhirnya apa ya? Dulu juga belum terlalu ini ya dunia internet tuh ya. Tapi gue Ya, sempat belum klik banget. sih apa itu public relation karena kan anaknya warnet banget nih waktu kelas 3 gitu kan. Aku sekolah ke warnet gitu kan karena tinggal pulang sekolah gue ke warnet gitu ya. Gue searching lah apa itu public relations, gue nanya-nanya lagi PR kayak gitu sampai akhirnya gue dapet kampus yang memang dia khusus public relations. Ya tanpa gue nggak tahu kayak yaudah deh gue mau kuliah di sini aja gitu. Gue mau kuliah. Waktu itu London School kan gue kuliah. Udah deh gue kuliah di sana aja gitu. Even though gue nggak tahu sebenarnya PR tuh ntar gue kalau di perusahaan tuh ngapain tuh masih belum kebayang. Itu Belum ada gambaran ya. belum ada gambaran sampai gue daftar kuliah. Gue bilang ke orang tua gue aja kan kayak, mah mau kuliah di mana London School ngambil PR. Itu apa? Sedangkan keluarga gue tuh nggak ada yang tahu PR itu apa. Gitu ya, karena keluarga gue tuh keluarga eksak gitu kan, kayak yang I see. fisika, terus bokap gue orang mekanik gitu kan, nyokap gue ibu rumah tangga, tapi dia nggak ngerti tentang bidang PR kayak gitu kan. Jelasin ke mama, apa itu PR, dia sampai kayak gitu kan, terus ntar gimana cara kerjanya, maksudnya namanya juga orang tua worry dong gitu, lu udah kuliah, terus udah lulus kuliah, lu susah cari kerja gitu kan, dan London School pula gue bayaran pakai pound sterling gitu. Jadi worry aja kalau udah lulus terus gue susah cari kerja atau gue jadi pengangguran gitu kan. Dan di situ pun gue ngejelasin ke orang tua gue tuh yang, PR tuh ini mah ntar yang diwawancara, gue bilang kayak gitu. Ntar yang diwawancara, gue bilang kayak gitu. Itu tuh nanti PR itu kerjaannya kalau misalnya perusahaannya nih ada kebakaran, gue sampai nyontohnya tuh kayak gitu, ada kebakaran. Ntar tuh yang diwawancara kak gue bilang kayak gitu kan. Terus, Detail banget. Ya masa sih kerjanya harus nungguin perusahaannya kebakaran lo kayak gitu. Itu gue nggak bisa jawab. Gue nggak bisa jawab loh. Bener-bener gue nggak bisa jawab sebenarnya waktu itu ya. Waktu mau daftar kuliah itu. Tapi orang tua gue, ya udahlah silakan kalau lo memang mau kuliah di London School dan lo mau ambil jurusan PR ya silakan. Yang penting mereka minta hasilnya aja kayak gitu kan, hasilnya ya gue lulus dan gue kerja seperti itu. Itu sih. Seru juga ya. Gak ada bayangan. Gak ada bayangan dan akhirnya gue bisa tahu PR itu ya pas gue kuliah aja. Mulai tuh kebayang di kampus gue kayak, PR tuh kerjanya nanti kayak gini, gini, gini. Oh jadi bukan hanya jadi kerjaan gue tuh nggak harus gue nungguin perusahaan gue kebakaran atau gimana gitu kan, nggak harus ada krisis. Jadi sebelum ada krisis pun sebenarnya gue harus memang udah apa ya, sudah sebelum ada krisis pun ya sebenarnya gue sudah harus menghandle perusahaan gue dari positive image kayak gitu. Dan gue nggak tahu sebenarnya gue cocok atau enggak jadi seorang PR. tapi ini seru sih karena Kak Trisna ini awalnya nggak ada bayangan, terus habis itu akhirnya nyemplung. Nah, pas lagi kuliah kan kebetulan nih aku sendiri juga
kuliahnya dulu jurusannya public relations. Mhm. Dulu kalau kakak sendiri gimana? Waktu pas kuliah kan udah ada bayangan, oh kira-kira kerjaannya gini nih. Tapi pas nyemplung langsung, beda banget nggak sih? Atau kayak yang, oh hayalan gue dulu begini, realitanya begini gitu. Gimana sih menurut kakak ada bedanya nggak sih waktu zaman kuliah sama pas udah terjun langsung tuh ekspektasi dan realitanya gimana menurut kakak? Ekspektasi dan realita. Eee, Agak bingung nih gue ngejelasin ya. Mungkin dulu kalau waktu zaman kuliah kan ibarat kata gue belajar teorinya nih gitu ya. Gue masih belajar tuh ibarat kata di kolam berenang, gue tuh masih di pinggirnya. Begini loh cara berenang kayak gitu kan. Terus disuruh bikin press release, disuruh bikin event gitu. Ada yang memang saat gue kuliah dan saat gue kerja memang ada perbedaan tapi tidak jauh. Tapi gue ada yang gue juga harus gue keluar dari teori yang Ah. gak pernah gue pelajarin di kampus kayak gitu. Tapi sorry gue nggak bisa nyebutin contohnya ya gitu. Tapi itu pun gue melakukan hal itu ya karena sudah terpaksa nih. Gitu. Sudah terpaksa gue harus melakukan hal ini gitu. Tapi itu pun approval sama manajemen dulu. Approval sama BOD kalau gue mau melakukan ini. Walaupun sebenarnya dalam teori waktu gue kuliah ini tidak boleh. Gitu. I see. Jadi Jadi kalau pas realita ada improvisasinya gitu ada, ya? ada. Jadi benar-benar sebenarnya nggak 100%, dibilang 100% pun iya, tapi dibilang nggak 100% gue menjalankan teori itu juga ada. Kita kadang gue tergantung kondisinya sih. I Gitu. see. Oke. Jadi ini Kalau teman-teman dulu, PR, sorry ya, teman-teman PR kalau yang dengar sorry ya, kalau kenapa kok sorry? Sebenarnya aku pun merasa begitu gitu. Banyak hal-hal yang aku pelajari di kampus itu sebenarnya kepake banget di lapangan kerja. Tapi Betul. emang ada momen-momen di mana kita tuh harus improvisasi sendiri. Kalau enggak, problemnya nggak terselesaikan gitu. Betul. Itu sih aku setuju banget. Ini gue siap-siap dihujat ini. Ya, oke. Ya ampun, jangan dihujat lah ya. Ini kan kita hanya sekedar sharing. Buat terutama buat yang pengen jadi PR atau yang baru lulus terus lagi pengen lebih menyeriusi dunia public relation atau marketing communication sendiri. Ini sebenarnya sih kayak gini tuh berguna banget sih kalau menurut aku buat buat apa namanya calon-calon hotelier atau calon-calon PR dan markom di luar sana walaupun tidak bekerja di hotel. Terus pertanyaan selanjutnya, kan dulu kan pasti belum kerja di hotel tuh pernah nggak sih ada bayangan, ih kayaknya kerja di hotel asik deh, asik ketemu orang Oke. banyak, gajinya gede. Nah ini ada ekspektasi dan realitanya juga nggak nih? Wah, gue pengen Senyumnya cerita langsung sama lo nih. Nih, mengembang dia. nih kayaknya gue selain dihujat sama praktisi public relations, gue juga bakal dihujat nih sama praktisi hotelier gitu. Awalnya tuh gak ada kebayang sama sekali gue kerja di hotel, ya. Makanya kenapa tadi gue bilang gue sebenarnya tuh kejebak. Karena kan awalnya itu lowongannya itu untuk taman safari ya. Gitu. Terus di bayangan gue itu adalah gue kerja di media atau gue kerja di PR agency. Karena memang waktu gue zaman gue kuliah itu, gue tuh didoktrin sama dosen-dosen gue itu menjadi seorang PR agency, PR practitioner untuk di agency, gitu, untuk di media dan untuk di corporate gitu. Dan ini mungkin bisa dibilang gue apa ya, ngejilat ludah sendiri bukan sih? Kayak jadi waktu kuliah itu gue ada berlima. Gue, Andri, Gaby, Erina, berempat ya. Teman gue, sahabat gue ini Andri, dia kerja di hotel duluan. Jadi PR pula gitu. Dan itu gue masih di Femina. Gitu, masih di Jakarta Fashion Week. Masih magang lah gitu ya. Terus itu gue bilang ke geng gue, ih apaan sih, gue ogah banget kerja di hotel, gue bilang kayak gitu. Apaan, gue mesti suit and tie, gue pakai jas, gue pakai blazer, gue pakai dasi, terus gue pakai sepatu pantofel, harus rapih kayak gitu kan, grooming. Walaupun ya memang seorang public relations juga memang harus grooming gitu kan. Iya, iya. Karena
karena udah pernah di media, udah pernah pegang event gitu, jadi PR, pegang event Jakarta Fashion Week, guanya nggak harus pakai jas, nggak harus pakai dasi gitu. Jadi gue udah Casual lah merasakan, ya. yang penting sopan deh, pakai kemeja, celana jeans, Hmm. sepatu kets, aman gitu kan. Jadi ya gue kayaknya pengennya jadi PR di media aja gitu. Ngeliat PR agency juga dandanannya juga nggak terlalu yang formal banget gitu kan. Masih ya semi casual tapi sopan, tapi rapih gitu kan. Itu gue sampai bilang gitu sama temen gue. Gue nggak mau kerja di hotel. Apaan dandanannya tuh mesti rapi. Itu kan bukan gue banget. Gue bilang kayak gitu. Nggak taunya beberapa tahun, 2 tahun kemudian masuklah gue ke dunia perhotelan jadi PR. Gila nggak? Menarik. Inilah yang dinamakan dengan hati-hati dengan apa yang kamu ucapkan. Betul, hati-hati sama apa yang lo ucapin. Itu. Benar-benar dari yang awalnya nggak mau, nggak ada bayangan, tiba-tiba apalah Ngejek teman nyemplung di sendiri situ. gitu kan. Nggak taunya gue emang harus mencari rezeki di dunia perhotelan. Gitu. Tapi seru kan Seru, tetap. seru. Dunia perhotelan seru banget. Ternyata pas udah Yes. nyemplung, asik juga ya dunia perhotelan gitu. Walaupun kadang gue suka terpaksa yang, aduh gue pakai jas panas banget, terus harus yang pakai gel, kayak gitu, pakai dasi, keren deh gitu kan. Tapi setelah itu kalau pulang ya udah santai aja. Benar-benar banyak kok benefitnya ya kan, ketemu orang-orang baru, networkingnya luas. Dan lebih kreatif sih. Ya Gue selalu benar bilang sih. sama orang-orang PR perhotelan gitu ya. Kreativitasnya tuh benar-benar apa ya, harus ditambah lagi, nggak bisa stuck di situ aja, berdinamis. Ibarat kata larinya tuh harus kenceng. Benar, benar banget. Soalnya soalnya mode atau trennya juga berubah Iya. terus kalau di Hmm. hotel. Benar sih kalau itu. Dan makanya sekarang juga gue bingung, gue ini PR, Markom, marketing branding, apa gue digital marketing ya? Gitu. Jadi ada tambahannya lagi digital marketing. Iya benar. Ada tambahannya Benar. lagi gitu kan. Benar ya. Di tiap tahun tuh trennya tuh berubah. Dari yang dulu mungkin mainnya cetak aja, player aja, tiba-tiba kita harus bisa cari sponsorship, harus bisa Iya. branding juga. Terus sekarang kita harus bisa digital marketing juga, entah itu Betul. Facebook Ads, ya Google Ads, Google or Ads, Instagram, apapun GDN, itu. SEO, SEM, Wah, apa itu namanya? itu semua harus dipelajari dan harus direalisasikan. Iya. Kita harus bisa itu semua. Terus nih kan kakak kan cowok nih. PR tuh kan identik dengan perempuan ya sebenarnya dari dulu gitu. Tantangannya apa sih kak? Jadi PR laki-laki gitu. Ada tantangannya nggak atau ada gimana ya? Gimana ya istilahnya ya lebih ke tantangan sih. Iya sih, sebenarnya awalnya agak mikir kayak gitu. PR kan lebih cenderungnya ke perempuan gitu ya. Dan sebenarnya saingan gue pun sampai sekarang ya memang kalau ngelamar kerja gitu ya pasti kalau misalnya gue ketemu nih lagi ngelamar kerja, gue ngelamar jadi PR, dia pun ngelamar jadi PR. Itu pasti di otak gue deh yang pasti dia nih yang keterima, pasti dia nih yang keterima. Kayak gitu, nggak taunya ya alhamdulillah gue yang keterima kayak gitu kan. Tapi bener ada juga yang pasti dia nih yang keterima, bener juga dia yang keterima kayak gitu kan. Tantangannya sih banyak. Jadi tapi nggak tahu sih, masih banyak perusahaan yang masih mikir kalau PR harus perempuan atau masih banyak juga perusahaan yang ya PR mau cewek mau cowok yang penting kerjaannya kelar deh gitu kan. Gitu. Itu gue balikin lagi sih sama perusahaannya masing-masing. Kadang kan perusahaan juga ada kriteria masing-masing. Gitu dari secara look, dari secara gender juga gitu. Kayaknya kalau yang perempuan kayaknya kerjaannya lebih resik, lebih rapi gitu kan. Terus kalau yang laki-laki kayaknya mungkin kenapa mereka banyak yang nggak milih laki-laki sebagai PR ya karena mungkin yang laki-laki kerjaannya juga mungkin nggak terlalu rapi atau gimana gitu kan. Kadang gue suka bilang, ya lu coba gue dulu deh. Anjir. Yes. Gue Coba. senang nih. Confidence banget. Ya kan? Ya lu coba gue dulu deh gitu. Gue juga bisa kok kerja rapi kayak gitu. Sebenarnya balik lagi sih pada saat interview, kadang kan banyak juga nih yang gue senang sebenarnya
kalau ada perusahaan yang memang buka lowongan PR, tapi di situ dia sudah menyebutkan dari awal diprioritaskan perempuan misalnya kayak gitu. Dan gue pun pernah loh melamar sebagai PR di salah satu hotel. Pada saat gue datang interview, dia bilang, kita sih sebenarnya pengennya PR-nya perempuan. Gimana gue nggak langsung ngomel-ngomel ya, Wak? Gitu. Langsung yang, ya kenapa nggak bilang dari awal gitu kan? Kalau memang Atau sekalian nggak usah dipanggil interview juga bisa betul, ya. ya gitu kan. Sedangkan di CV gue aja kan udah dari foto, di CV gue juga udah gue tulis gue lelaki gitu kan. Ya kenapa masih ditelepon dan masih disuruh panggil interview? Benar. Ada waktu yang diluangkan di situ. Jadi iya tantangannya sih gimana cara kita sih ngeyakinin HRD dan user pada saat interview. Kita bisa nggak kalau emang yang cowok-cowok ini bisa nggak yang di mata mereka kan kalau PR perempuan tuh bagus gitu ya. Tapi emang sekarang udah mulai banyak sih PR cowok. Ya betul. Sekarang udah mulai banyak banget. PR cowok. Alhamdulillah. Berarti ya udah bukan dunianya perempuan lagi lah. Kalau kita selalu membahas equality ya sekarang udah equal ibaratnya. Kalau selama jadi PR nih pengalaman yang paling berkesan buat Katrisna itu apa? Paling berkesan selama menjadi PR itu satu itu ya pengalaman gue waktu gue magang di Jakarta Fashion Week. Karena emang gue bener-bener nyemplung di dunia PR gitu ya. Dites, disuruh bikin press release, terus nggak taunya press release gue naik gitu kan. Beberapa kali revisi, itu sampai kesel banget sih. Kayak, aduh gue udah bikin revisi lagi, kayak gitu kan. Itu, terus nggak taunya pada saat press release-nya naik, jadi di Jakarta Fashion Week itu kan setiap tahun punya logbook. Logbooknya tuh kayak desainer siapa aja sih yang bakal ngisi acara di fashion show itu gitu kan. Ya gue bikin profilnya mereka gitu. Beberapa kali revisi nggak tahu ya pas naik ada di logbook itu kayak rasa senengnya nauzubillah banget gitu kan. Alhamdulillah gitu. Mas Dali, thank you Mas Dali. Terus iya terus dan pertama kalinya juga benar-benar menghandle teman-teman media, ketemu langsung sama teman-teman media gitu kan. Kayak waktu itu jawabnya masih yang Mas ini press con-nya fashion show ini jam berapa ya? Gue harus masih nyontek lagi jam segini Mas, sebentar ya Mas, kayak gitu. Terus Mas ada perubahan jadwal ya kayak gitu-gitu. Jadi benar-benar media tuh tektokannya sama gue langsung gitu kan sampai di WhatsApp sama teman-teman media sama teman-teman wartawan sampai akhirnya jadi gue menentukan kayak Mas maaf ya untuk yang ini beberapa media dulu kayak gitu loh. Terus gue harus ngedata media mana aja yang datang. Terus saat media itu sudah ikut press conference, terus gue bagiin juga press release-nya. Terus gue kontak lagi mereka, Mas, Mbak, rilis yang ini udah naik belum? Itu benar-benar pengalaman gue yang benar-benar luar biasa sih itu. Karena emang bener-bener gimana sih selama kuliah kan kita teori gitu. Bikin press release yang periksa dosen gitu kan. Terus juga bikin press release waktu itu sempat naik juga jadi waktu itu dosen gue nyuruh bikin press release. Terus naik juga tuh dari ada project kuliah dia bikin press release-nya naik juga di koran kayak gitu. Tapi kan itu juga gue bikinnya bareng-bareng sama teman kelompok bukan gue bikin sendiri gitu. Ini tuh bener-bener gue bikin press release sendiri terus nggak taunya naik gue hubungin si teman-teman medianya sendiri gitu kan naik dikasih di capture sama mereka difotoin itu sih hal yang bener-bener gue nggak bisa lupa sampai sekarang itu sama Bangga kalau banget ya. bangga banget sama kalau di hotel itu ya itu gue jadi tim pre-opening sih tim pre-opening hotel Benar-benar nggak bisa dilupakan sih jadi ya. tim pre-opening itu. Serunya memang luar biasa ya. Dan tim rebranding waduh gitu kan Benar-benar. Kalau yang pre-opening dari awal buka masih oke lah. Rebranding nih kadang-kadang lebih menantang ini daripada. karena kan yang di mindsetnya orang oh hotel itu ya iya Pak nanti udah ganti hotelnya namanya jadi ini kayak gitu Itu kali tantangan
terbesarnya mungkin salah satunya itu ya, atau ada yang lain? Tantangan terbesar jadi PR hotel? Tantangan terbesar apa ya? Oh iya, saat gue gini, PR itu kan gak harus gue sama media aja Hmm. dan gak harus gue sama klien aja gitu. Kadang kan PR juga harus jadi government relation Hmm. gitu. Ngurusin perpajakan juga, nggak ngurusin perpajakan sih, at least gue tahu aja gitu. Dari Hmm. surat izin membangun hotel, terus Hmm. siapa nih PIC-nya kayak gitu. Sempat waktu itu si hotel gue ini pernah lah apa namanya dibilang nggak ada surat-suratnya. Iya, bahasa bukan kasar ya, mungkin lebih ke media bodrek itulah. Itu Oh tantangan iya 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 iya. Iya. gitu. Hmm. Jelas-jelas kan apa namanya? Gue tuh udah pegang sendiri, gue tahu sendiri gitu ya, hotel gue ini ada nih surat-suratnya, semua surat izinnya aman kayak gitu. Jadi adalah salah satu media yang memang awalnya sih dia memang pengen banget kerja sama kayak gitu. Tapi kan ya gimana, gue juga kan harus ada approval dong sama manajemen. Mhm. Adalah ancaman kayak kita bisa loh bikin apa namanya, bikin berita kalau si hotel Mas Trisna ini nggak ada surat izinnya. Dia bilang kayak gitu. Wah, Mhm. kalau kan pede-pede aja ya namanya. Waktu namanya juga pertama gue tim pre-opening gitu kan. Pada Hmm. saat legal owner gue ngurus perizinan gitu ya, gue pun ikut. Walaupun gue nggak ikut meetingnya, tapi di meeting itu gue ada gitu dan suratnya pun gue lihat oh ada. Mas maaf ya gitu, kita lengkap kok gitu. Dan mereka tuh benar-benar mencari celah, benar-benar mencari celah gimana ya mereka benar-benar pengen bikin berita itu gitu kan. Mhm. Jadi itu bener-bener tantanganku yang, aduh, ini apa ya, ini kayak pertama kali nih gue ngalamin yang, ini kayak bener nih PR beneran, gue baru berasa kayak gue PR beneran tuh saat ini gitu kan. Waduh, gue masih gimana ya gitu. Sedangkan manajemen juga kan nggak mau tahu dong gitu, nggak mau, ya jangan sampai lah ada berita buruk, jangan sampai ada berita buruk tentang hotel Mhm. kita gitu kan. Karena ya memang Mhm. positive image itu kan PR yang pegang Benar. gitu. Ya akhirnya gue bikin deal-dealan lah sama si media tersebut agar ini loh, gue datengin baik-baik ke media itu, lebih tepatnya ke wartawannya sih, ke Mhm. wartawannya sendiri sih gitu. Gue datengin baik-baik nih, kalau emang Mas mau bikin liputan tentang hotel saya nggak punya surat izin, gue bilang situ silakan. Tapi saya juga bisa loh bikin press conference kalau saya punya surat-suratnya lengkap. Saya bilang kayak gitu. Jadi ya akhirnya kita bikin keputusan ya win-win solution lah antara dia dan perusahaan kayak gitu agar hal ini nggak terjadi, dia senang dan dari manajemen gue juga senang. Ya, dan akhirnya Mhm. alhamdulillah mereka tidak jadi bikin berita tersebut gitu dan orangnya juga sekarang sudah baik-baik aja dan masih suka WhatsAppan sih sampai sekarang. Mungkin orangnya Nah, udah tobat gitu atau nggak tahu gimana, mungkin dia sudah tobat atau mungkin dia jadi merasa kasihan gitu sama gue gitu kan jadinya. Karena kan sebenarnya menjadi PR itu juga heart to heart-nya juga harus dapat benar, saat benar ketemu banget. klien, saat ketemu wartawan. Jadi jangan sampai kita menghubungi teman-teman media itu saat ada butuhnya aja. Butuhnya aja, Oh ini benar. gue lagi ada promo baru nih, gue lagi ada campaign baru, baru ngubungin si teman-teman media kayak gitu kan. Jadi Mhm. ya kadang bocoran juga sih buat teman-teman yang lagi kuliah PR gitu. Nggak ada salahnya kok kita ngajak klien kita, teman media, kita untuk nongkrong bareng, untuk ngopi bareng di luar jam kerja kayak gitu. Betul sekali. Bagus lagi kan kayak misalnya si teman media kita misalnya istrinya lagi hamil kayak gitu kan. Terus istrinya Mhm. melahirkan, nggak apa-apa kita sendiri aja yuk yang untuk datang ke sana untuk Mhm. maksudnya kan jadi akhirnya apa ya, yang tadinya profesional jadi ke personal gitu. Jadi akhirnya Ya. jadi menganggap kita jadi teman udah bukan klien kayak gitu. Mhm. Ya gue syukur sih sampai sekarang ya satu si media bodrek itu yang tadinya bodrek sama gue sekarang jadi sering WhatsAppan, jadi suka nanya kabar gimana, dia juga dan dia juga ternyata sekarang sudah nggak di media gitu ya. Tapi sampai sekarang juga Hmm.
ketemuan gitu. Dan sama teman-teman media dan klien gue yang lain juga suka ketemu di luar gitu, di luar Masih bagus pekerjaan. lah ya hubungannya Ya, iya, di-maintain dengan di-maintain. baik. Gitu. Karena mau pindah kemana pun, kalau gue sih jujur ya, karena gue udah ngerasa gini, gue kuliah dari S1 sampai S2 ini PR, Markom gitu. Gue ngerasa gue tuh nggak bisa kerja apa-apa kalau gue bukan jadi seorang PR atau Markom gitu loh. Jadi mau gue jadi PR di perusahaan manapun, pasti orang-orang inilah yang akan gue kontak lagi. Benar. Mereka-mereka juga yang akan membantu gue gitu. Mereka-mereka juga yang gue pasti akan balik lagi ke mereka kayak gitu. Jadi baiknya ya jangan terlalu menganggap klien nggak apa-apa kok kalau lu ada waktu di luar jam kerja ngopi bareng gitu ya. Atau mau lebaran kasih hampers, atau misalkan mereka mau Natalan kita kasih hampers, ya itu nggak apa-apa. Gitu. Ini adalah tips dan apa ya, saran yang bagus sih menurut aku banget. Kalau sama media tuh hubungannya nggak bisa sekedar klien gitu, nggak bisa, karena emang kalian saling membutuhkan, jadi harus di-maintain. Kalau bisa sampai nongkrong bareng, atau ya benar kalau kata Kak Trisna bilang, kita bukan sekedar klien lagi hubungannya, tapi lebih kayak kekeluargaan atau persahabatan. Itu benar banget sih, aku setuju banget kalau itu. Dan dengan kita kasih hampers atau dengan kita ngajak ngopi bareng, itu bukan berarti sogokan ya. Itu bukan sogokan menjadi apa ya, ibarat kata kalau kata Indonesian Idol kan gold ticket ya. Golden ticket gitu, itu bukan berarti menjadi kita kan menjadikan itu golden ticket kayak setiap press release kita naik, enggak, itu kita hanya memaintain hubungan kita aja gitu. Ingat kan, takutnya nanti orang ngedenger ini ntar disangkanya oh berarti itu sogokan dong. Enggak, karena di dunia PR itu kita tidak boleh ngasih sogokan gitu. Kita pun sebenarnya kalau ada wartawan datang, kita kan tidak boleh kasih sogokan ya. Iya. Ya supaya personal touch-nya dapat aja sih. Itu di belakang ada Louis Vuitton, bagus banget ya Kak pemandangannya. Sorry ya, biar agak cair, gue deg-degan soalnya. Jujur nih, gue dari tadi, gue tuh ngejawab tuh gue kayak takut gitu. Oke, pertanyaan terakhir. Bukan pertanyaan sih. Ini lebih ke pesan-pesan dari Kak Trisna buat calon-calon PR atau Markom, buat teman-teman PR atau Markom, baik yang masih baru maupun yang sudah cukup lama di bidang ini. Apakah ada pesan-pesan yang ingin disampaikan atau apa mungkin saran? Kayaknya sih kalau buat teman-teman PR yang udah berpengalaman ini bukan buat mereka deh. Karena pasti pas mereka nonton ini pun kayak, nih orang nggak PR banget deh jawabnya gitu kan. Gue takut nih. Gue jawab hati-hati. Ya ampun. Kak Trisna ini worry sekali loh dari tadi. Padahal nggak ada jawabannya yang salah gitu. Iya, karena dari yang pas diminta buat hal ini pun, tapi gue jawabnya nggak mau PR banget ya gitu kan, nggak mau yang gaya PR ya. Aduh. Ya sih, jangan dicontoh ya, Kak Trisna ini jangan dicontoh ya buat teman-teman PR, dan apalagi buat teman-teman PR yang masih belajar, yang masih kuliah di PR dan akan menjadi PR gitu. Sebenarnya untuk menjadi PR sih, kita ketahui dulu apa sih perusahaan kita maunya, kayak gitu, arahnya kemana. Karena memang ibarat kata bukan tombaknya juga sih, karena menjadi PR itu adalah lu tuh brand ambassador di perusahaan itu. Apa yang kita sampaikan ke masyarakat tentang perusahaan kita, itu ya tugas kita gitu. Dan jangan malu untuk bertanya gitu, karena dunia PR ini juga kan dinamis ya. PR itu dinamis, nggak statis yang diem aja kayak gitu. Buktinya toh dunia PR juga sekarang kita harus udah masuk ke dunia digital gitu kan. Ada PR digital, akhirnya ada digital marketing juga gitu. Mau nggak mau kita harus pelajarin, kita harus mengerti itu gitu. Kita harus update tentang apapun itu gitu. Lebih kreatif lagi, dan apalagi sekarang zaman udah digital ya, dari tadi kita sebut zaman digital gitu. Cari referensi sebanyak mungkin, dan kita bisa create hal tersebut untuk perusahaan kita. Bukan berarti ini nyontek ya,
Hmm. Ketahui juga, kalau dulu kita waktu zaman kuliah itu kan ada yang namanya consumer needs. Iya kan, balik lagi apa sih yang dipengenin sama kalau hotel tamu-tamu kita gitu ya, apa sih yang dipengenin sama tamu-tamu kita gitu, apa sih yang dimauin juga sama manajemen kita kayak gitu. Nah, PR itu harus ada di tengah-tengah gitu, kita tuh harus di tengah-tengah, jangan sampai kita terlalu nurutin, ikutin tren konsumen, tapi tidak sesuai dengan kriteria perusahaan, tidak sesuai dengan keinginan dari manajemen kayak gitu. Dan jangan sampai juga kita terlalu idealis gitu ya sama manajemen, tapi akhirnya kita lupa sama konsumen kita kayak gitu. Jadi kalau gue sih ya, gue merasa jadi PR itu kita harus fleksibel. Gue pribadi sih gue harus fleksibel gitu, harus bisa menerima masukan dari orang gitu. Kadang gue pun masih suka WhatsAppan sama PR senior gitu, yang sudah pengalamannya lebih banyak. Pengalamannya ya dia sudah di hotel bintang 5, sudah lebih dari 10 tahun, sedangkan gue kan baru 6 atau 7 tahun, baru 6 sampai 7 tahun menjadi PR. Dan ilmu gue juga masih belum terlalu sehebat mereka ya, Wak, gitu. Jadi gue juga suka konsultasi sama mereka. Ini gimana ya gitu, apa ya yang harus dilakuin kalau kayak gini, kayak gitu. Terus juga justru gue juga belajar sama adik-adik yang lagi pada kuliah di public relation gitu, karena untuk gue refreshment aja, malah gue pun menghilangkan gengsi gue untuk bertanya sama adik-adik yang masih kuliah di dunia PR gitu. Kebetulan adik gue juga sekarang ngambil PR nih gitu kan, sama kampusnya di London School juga gitu. Jadi tujuannya apa? Supaya gue refresh lagi. Oh, teori ini nih gue lupa, ternyata ada teori ini gitu. Oh, ternyata ada, jadi bisa gue praktekin di dunia kerja gue kayak gitu. Terus oh ternyata ada hal baru nih yang dulu nggak sempet gue pelajarin saat gue kuliah. Ternyata pada saat angkatan adik gue ini itu dipelajarin sama dia gitu. Malah gue jadi bertanya sama adik gue, ini apa ya kayak gitu, ini hal baru apa di dunia PR kayak gitu. Ini akhirnya ya udah pada saat gue dijelasin sama adik gue, iya sih dari dosen dia ngejelasinnya kayak gini, ini bukunya, dia bilang kayak gitu. Dan kebetulan adik gue lagi kuliah online gitu ya. Jadi pada saat dia kuliah online, gue ikut di sebelah dia. Pada saat dosen yang ngejelasin, oh iya ini, gue jadi langsung inget lagi, oh iya ini teori ini nih belum pernah gue jalanin nih kayak gitu. Campaign ini nih belum pernah gue jalanin, strategi PR yang ini nih belum pernah gue jalanin di selama gue kerja gitu. Dan akhirnya gue implementasikan lah sama perusahaan gue kayak gitu. PR susah-susah gampang, gampang-gampang susah, gue kagak tahu deh tuh. Karena gini, sorry ya, sebenarnya ya Kak Mimin, Kak Admin gitu, menjadi PR pun ini kebalikan dari keseharian gue, gitu. Dimana yang mungkin ada satu yang personal branding, ya mungkin itu nggak ada di gue, gitu. Jadi aduh gue takut sumpah nih. Emang personal brandingnya kenapa? Bukannya oke-oke aja ya? Ya dari tadi awal wawancara aja tuh, karena kita dari awal wawancara Jawa dan luar Jawa siapa yang nggak tahu gitu kayaknya. Asik. Karena dari awal kita wawancara aja nih gitu kan, PR-nya tuh nggak keluar dari gue gitu, tapi gue menjelaskan dunia PR. Entahlah orang yang melihat ini, orang yang menonton ini bakal percaya apa enggak. Kalau lo PR gitu Kalau ya. gue PR gitu. Iya karena terbalik banget pekerjaan gue sebagai PR dan kehidupan gue sehari-hari gitu. Tapi ya gue harus bisa membedakan kapan gue harus menjadi seorang PR, kapan ya gue harus menjadi diriku sendiri. Karena kan itu kalau anak-anak komunikasi tahulah teori dramaturgi ya, Wak. Gitu kan ada backstage, ada front stage, ada backstage
backstage gitu kan. Front stage-nya ya gue harus menjadi PR saat ketemu teman-teman media gitu kan. Halo, aku anak baik gitu kan. Aku baik anaknya gitu. Bahasa aku baik gitu. Dan backstage ya mungkin ini bisa dibilang curhatannya ya ini lagi backstage-nya gitu lagi di luar PR. Intinya sih ya dinamis, menjadi seorang PR tuh dinamis, fleksibel, buka lagi referensinya, beli lagi buku-bukunya kayak gitu. Internet juga sekarang udah pada cepet, internet cepet kok gitu, lu bisa googling gitu kan, bukan berarti nyontek gitu ya. Iya. Itu sih pesannya. PR tuh tidak berhenti belajar berarti ya. Betul. Karena sampai sekarang pun gue masih harus belajar lagi kayak gitu. Terus itu lagi balik lagi sama yang tadi kita bahas ya tentang klien gitu. Jangan terlalu menganggap klien kita ya klien gitu. Rangkullah mereka kayak gitu. Gitu sih Kak. Salah nggak sih saya jawab seperti ini? Enggak, benar kok, benar banget. Setuju banget. Saya takut dihujat. Baru ngomong saya dari tadi gue. Kan emang harus merangkul sih, emang benar. Pengalaman juga ya Kak jadi PR. Pengalaman lah. Kan emang harus merangkul. Yang penting kan tahu batasannya dong. Kapan si klien ini jadi teman, kapan si klien ini ya jadi klien. Cuma ya emang harus dirangkul. Betul. Gitu. Walaupun kadang jadi PR kalau departemen lain gitu ya menganggap menjadi PR kan kerjanya hihi gitu kan. Baca majalah, main sosmed, YouTubean aja gitu. Terus ngundang tamu, terus entertain di hotel gitu kan, makan kayak gitu kan. Sebenarnya itu juga kita ada tujuannya gitu. Karena jangan sampai ya balik lagi kayak yang tadi ya gitu, jangan sampai kita menghubungi mereka kalau ada maunya aja gitu. Benar. Jangan sampai lu ngehubungin gue kalau lu mau minjem duit aja gitu kan. Aduh. Ya, bener lagi susah lagi. Ngehubungin gitu, hilang kabar tiba-tiba, Beb, apa kabar gitu, bantuin dong gue minjem duit. Jangan sampai kayak begitu gitu kan. Lu hilang tiba-tiba ngehubungin gue cuma minjem duit. Lu nggak tahu gue juga banyak cicilan gitu kan. Lu nggak tahu gue ikut andil buat bayar semesteran adik gue gitu. Dia curhat. Aduh, tapi kan dari tadi pengen banget kerja yang agak santai nih. Berarti terus nggak harus shoot and tie, pomade, etc. Berarti sekarang udah ini dong, tercapai dong. Sekarang, iya, dari awalnya gue yang benci banget gitu ya. Aduh, gue masih pakai jas, masih pakai dasi gitu ya. Tapi ya mau nggak mau, ya itu kan mata pencaharian gue menjadi PR gitu kan. Akhirnya gue jalanin pelan-pelan menjadi PR di hotel, pakai jas, pakai dasi, pomade. Harus yang muka harus bersih kayak gitu kan. Fresh dilihat sama orang, padahal hati lagi miris gitu. Gitu. Beberapa di properti gue sebelumnya itu harus seperti itu gitu ya, harus rapi seperti itu. Senangnya sekarang gue pakai seragam dan apa ya, karena dari Haris ini kan segmennya yang cheerful gitu, ke tamu biar nggak terlalu ada jarak kayak gitu. Jadi seragamnya itu pakai kemeja putih yang dikasih dari kantor, ada logo Haris, dan celananya blue jeans, sepatunya Cat. Seru banget. Iya, sepatunya Cat tapi yang dikasih dari kantor ya, seragam dari kantor gitu. Itu asik banget dan itu gue banget gitu. Jadi dan yang gue suka kan ada Haris Move nih gitu. Gue suka ikutan lu gitu. suka jogetnya ya? Iya, gitu. Walaupun bukan yang dancer banget gitu ya. Jadi pada saat Haris Move itu kan untuk menghibur tamu lagi breakfast gitu. Kalau gue datang pagi jam 8 breakfast gitu, gue langsung naik, ikutan aja nari-nari kecil, ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri, dan ke kiri, ke kiri, kayak gitu. Lagunya mau mirip. Jiwa dancernya keluar dia langsung. Betul. Jadi
ya itulah agak-agak funky tapi nggak terlalu yang rebel ya, nggak terlalu yang rebel, tetap tetap hospitality-nya ada gitu, tapi gaya pakaiannya aja, seragam kita aja yang benar-benar cheerful, funky, yang ke tamu tuh yang warm welcome gitu, enggak yang tamu, ya itu tamu, ini saya staff. Jadi masih ya merangkul tamu kan masing-masing hotel ya beda-beda lah segmennya gitu ya, beda-beda cara cara kita men-treat tamu kayak gitu. Kalau kita sih lebih ke friendly. Haris ini lebih ke friendly ke tamu tuh ya, friendly nyapanya, terus apalagi kalau ke yang ada tamu anak kecil gitu lebih yang, "Hai Dek," kayak gitu, "Ini ada ice cream," kayak gitu, langsung gue ambilin es krim buat si anak itu, kayak gitu. Tapi tetap, kalau jadi PR hotel kan kadang kita ikut sales call ya, Kak. Nah, kalau lagi sales call, media visit atau harus meeting di luar hotel, tetap pakai kemeja, celana bahan, pakai jas, kayak gitu, sepatu pantofel, gitu. Tapi kan untuk tahan Oke, hotelnya kita ya funky, gitu. oke. Seru, Mhm, seru, seru banget. Thank you kan? banget ya Kak, udah meluangkan waktu buat ngobrol bareng kita. Nah, jadi pesan juga nih buat teman-teman PR dan teman-teman hotel yang lagi nonton YouTube ini. Sorry kalau ada salah-salah kata. Sorry kalau pembawaannya bukan PR banget. Jadi tolong dimaafkan. Dimaafkan, dimaafkan. Jadi itu tadi adalah ngobrol-ngobrol kita, obrolan hotelier hari ini dengan Kak Trisna. Seru kan? Semoga obrolan ini bisa jadi apa ya? Bisa membuka pandangan baru terkait dunia public relation, marketing communication, terutama di bidang perhotelan. Walaupun banyak juga sih essence yang bisa kita ambil dari sini buat teman-teman yang mau terjun ke dunia PR walaupun tidak di perhotelan. Terima kasih Kak Trisna, sampai ketemu lagi.